Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Januari 2022. Berpuasa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 15 ayat 16 sampai dengan 23 dan Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, berbicara tentang puasa, saudara-saudara, di luar sana banyak sekali saudara orang memperdebatkan tentang puasa kita. Bahkan saudaraku, di kalangan intern kita pun masih diperdebatkan apakah masih diperlukannya kita berpuasa, di mana ini semua merujuk pada Injil yang kita baca hari ini. Juga ada alasan karena puasa itu merupakan peraturan perjanjian lama. Injil hari ini saudara-saudaraku, Yesus bukanlah anti puasa dan melarang murid-muridnya berpuasa. Yesus sendiri menjalani puasa sebelum tampil di muka umum, sebelum menjalani misinya, saudara. Dari perdebatan dan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi, Yesus mau menyampaikan bahwa puasa adalah tetap sesuatu yang mutlak diperlukan. Pertanyaannya saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita memerlukan puasa? Apa makna puasa itu bagi kita? Berpuasa merupakan salah satu cara bagi kita saudara-saudara untuk lebih dekat secara mendalam kepada Allah kita. Puasa bukanlah sekedar kegiatan agamawi belaka, saudara. Banyak di luar sana memaknai dan melakukannya dengan salah. Ada yang melakukannya dengan protes di dalam demo agar tuntutan mereka diterima, maka mereka lakukan puasa dengan cara mogok makan. Ada juga anak-anak Tuhan melakukan puasa, saudara-saudara, memaksa Tuhan agar dapat mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Saudaraku yang terkasih, berpuasa sebenarnya adalah menyalipkan daging segala kesenangan kita. Untuk apa? Agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan, saudara. Karena manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti saudara-saudara yang terkasih, saat berpuasa kita harus dan sering membaca firman, harus berdoa. Ini agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita. Tak sedikit dari kita yang berpuasa, saudara-saudara, sangat menanti-nantikan waktu berbuka sambil berjalan-jalan di mall. Ini namanya bukan puasa, saudara, tapi diet. Dengan berpuasa kita diharapkan agar dapat memperbarui hidup kita, saudara. Ini tersirat apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Injil hari ini. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabiknya yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Markus 2 ayat 21. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di sini kita tidak memaksakan diri untuk berpuasa agar permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, kita berpuasa mau memperbaharui tindakan hidup kita. Berpuasa bukanlah karena kita memiliki keinginan daging, saudara, lalu memaksakan keinginan daging kita agar keinginan daging kita terpenuhi. Bukan, saudara. Anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula. Ini berarti saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita senantiasa lalu diperbaharui. Hal yang enggak beres kita bersihkan. Kantong-kantong yang tua, hal-hal pemikiran yang tidak berkenan dengan Tuhan.
hal-hal duniawi, kedagingan dibereskan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh kantong yang baru, anggur yang baru, kehidupan yang diperbaharui, saudara. Sehingga kita dapat berkata, kehidupanku bukan lagi kehidupan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, renungan hari ini saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita apa arti berpuasa. Bukan sekadar puasa, orang lain berpuasa maka saya pun berpuasa. Bukan saudara. Dengan berpuasa kita dapat mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dengan puasa kita mau lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mau bebaskan kita dari ikatan benci, dendam, dan amarah. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau berpuasa bukan karena melihat orang lain berpuasa maka saya harus berpuasa, tetapi kita mau lebih dekat dengan Allah sehingga kita dapat memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik dan lebih benar. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau begitu dekat dengan kami. Kami pun mau lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah dengan berpuasa mati raga yang kami lakukan ini, kami dapat lebih dekat kepadamu, dan kami dapat mengikuti firman-Mu, sehingga hidup kami diperbaharui. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.